Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meyuniati dari kelas 1A PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan buklet yang telah saya buat untuk pemenuhan materi kuliah pendidikan kesehatan jasmani dan rekreasi dengan dosen pengampu Ibu Endang Wahyuni, Magister Seni. Kata pengantar, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas mata kuliah pendidikan jasmani dan rekreasi ini dengan buklet yang bertema kesehatan lingkungan. Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam pembuatan buklet ini. Semoga buklet ini dapat menambah wawasan pembaca. Buklet ini disusun oleh saya sendiri, nama Meyuniati, NPM 2022406405007, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dosen pengampu Ibu Endang Wahyuni, Magister Seni. Baik, langsung saja kita masuk ke pengertian kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan merupakan suatu disiplin ilmu dan seni untuk memperoleh keseimbangan antara lingkungan dengan manusia, dan juga merupakan ilmu dan seni mengelola lingkungan agar bisa menciptakan kondisi lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, dan aman, serta terhindar dari berbagai macam penyakit. Masalah-masalah kesehatan lingkungan, yaitu diantaranya ada urbanisasi penduduk. Di Indonesia terjadi perpindahan penduduk dalam jumlah besar dari desa ke kota. Lahan pertanian yang semakin berkurang, terutama di Pulau Jawa, dan terbatasnya lapangan pekerjaan mengakibatkan penduduk desa berbondong-bondong datang ke kota besar mencari pekerjaan sebagai pekerja kasar seperti pembantu rumah tangga, kuli bangunan, dan pelabuhan, pemulung, bahkan menjadi pengemis dan pengamen jalanan yang secara tidak langsung membawa dampak sosial dan dampak kesehatan lingkungan, seperti munculnya pemukiman kumuh di mana-mana. 2. Tempat pembuangan sampah. Di hampir setiap tempat Indonesia, sistem pembuangan sampah dilakukan secara damping tanpa ada pengelolaan yang lebih lanjut. Sistem pembuangan semacam itu selain memerlukan lahan yang cukup luas, juga menyebabkan pencemaran pada udara, tanah, dan air. 3. Penyediaan sarana air bersih. Berdasarkan survei yang pernah dilakukan, hanya sekitar 60% penduduk Indonesia mendapatkan air bersih pada PDAM, terutama untuk penduduk perkotaan. Selebihnya menggunakan sumur dan sumber air lain. Bila datang musim kemarau, krisis air dapat terjadi. 4. Pencemaran udara. Tingkat pencemaran udara di Indonesia sudah melebihi ambang batas normal, terutama di kota-kota besar akibat gas buangan kendaraan bermotor. Selain itu, hampir setiap tahun asap tebal meliputi wilayah-wilayah Nusantara, bukan sampai ke negara tetangga akibat pembakaran hutan. 5. Pembuangan limbah industri dan rumah tangga. Hampir semua limbah cair baik yang berasal dari rumah tangga dan industri dibuang langsung dan bercampur menjadi satu ke badan sungai atau laut. Ditambah lagi dengan kebiasaan penduduk melakukan kegiatan MCK di bantaran sungai. Akibatnya, kualitas air sungai menurun. 6. Bencana alam atau pengungsian. Gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, atau banjir yang sering terjadi di Indonesia mengakibatkan penduduk mengungsi yang tentunya menambah banyak permasalahan kesehatan lingkungan. Adapun syarat-syarat lingkungan sehat, yaitu yang pertama ada keadaan air. Air yang sehat adalah air yang tidak berbau, tidak tercemar, dan dapat dilihat kejernihan air tersebut. Kalau sudah pasti kebersihannya dimasak dengan suhu 100 derajat Celcius sehingga bakteri yang di dalam air tersebut mati. 2. Keadaan udara. Udara yang sehat adalah udara yang di dalamnya terdapat yang diperlukan, contohnya oksigen, dan di dalamnya tidak tercemar oleh zat-zat yang merusak tubuh, contohnya zat CO2, zat karbon dioksida. Yang ketiga, keadaan tanah. Tanah yang sehat adalah tanah yang baik untuk penanaman suatu tumbuhan dan tidak tercemar oleh zat-zat logam berat.
Yang terakhir, suara atau kebisingan, yaitu keadaan di mana suatu lingkungan yang kondisinya tidak bising yang dapat mengganggu aktivitas atau alat pendengaran manusia. Cara-cara pemeliharaan kesehatan lingkungan, mulai dari menjaga kebersihan lingkungan rumah. Hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah menjaga kebersihan rumah dan halaman, karena kebersihan rumah dan halaman membuat kita terbiasa untuk membersihkan lingkungan lainnya. 2. Tidak mencemari air dengan membuang limbah dan sampah di sungai. Membuang limbah dan sampah ke sungai merupakan suatu kegiatan yang dapat mencemarkan air di sungai. 3. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Hal ini diakibatkan karena ketika kita memakai kendaraan bermotor akan banyak polusi dan debu. Maka dari itu, jika kita jarang menggunakan kendaraan bermotor, kita bisa mengurangi polusi udara. 4. Mengolah tanah sebagaimana mestinya. Hal ini berarti kita harus memperlakukan dan memanfaatkan tanah secara bijaksana dengan tidak mencemarkan tanah dari bahan kimia. 5. Menanam tumbuhan pada lahan-lahan kosong. Hal ini memiliki berbagai manfaat seperti menghasilkan oksigen untuk bernafas. Tak cuma itu, pohon juga membantu menyerap gas polutan atau pabrik serta menyaring udara kotor. Tujuan pemeliharaan kesehatan lingkungan, yaitu ada mengurangi pemanasan global. Dengan menanam tumbuhan sebanyak-banyaknya pada lahan kosong, maka kita juga ikut serta mengurangi pemanasan global. Karbon, zat O2 atau oksigen yang dihasilkan tumbuh-tumbuhan, dan zat tidak langsung, zat CO2 atau karbon yang menyebabkan atmosfer bumi berlubang ini terhisap oleh tumbuhan, dan secara langsung zat O2 yang dihasilkan tersebut dapat dinikmati oleh manusia tersebut untuk bernafas. Yang kedua yaitu ada menjaga kebersihan lingkungan. Dengan lingkungan yang sehat, maka kita harus menjaga kebersihannya. Karena lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang bersih dari segala penyakit dan sampah. Sampah adalah musuh kebersihan yang paling utama. Sampah dapat dibersihkan dengan cara-cara sebagai berikut, yaitu membersihkan sampah organik dan membersihkan sampah non-organik. Sekian penjelasan buklet dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.